Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Kita masih diberikan kehidupan, umur yang panjang, kesehatan serta kesempatan. Wabil khusus Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama, yang ini merupakan nikmat yang paling berharga, yang paling mahal yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam, ibadah ini terus Allah sampaikan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat tering salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah di sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah di sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa, serta kita mohon ampun atas hal-hal yang kita belum bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita diberi kesempatan untuk mendapat syafaat dari beliau dan bisa berkumpul di surganya Allah serta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita kaji, kita lanjutkan sedikit untuk mengingat bahwa kaji kita ini adalah berkaitan dengan ilmu hakikat, ya, pendekatan ilmu hakikat terhadap masalah-masalah agama dan juga masalah-masalah kehidupan. Jadi judul besar kita atau tema besar kita itu adalah pendekatan ilmu hakikat terhadap masalah-masalah agama dan juga masalah-masalah kehidupan, masalah-masalah dunia dan juga masalah-masalah akhirat. Bagaimana pendekatan itu, pengantarnya sudah kita bahas 2 kali pertemuan sebelumnya. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mengetahui pengantarnya, apa yang akan kita kaji, seperti apa kajian kita, itu boleh dilihat di YouTube www apalah gitu, ya, di 2 pertemuan sebelumnya, ya, pengantar supaya tidak salah. Nah, hari ini kita masuk kepada subtema. Nah, jadi dari tema besar itu kita masuk kepada subtema. Subtema pertama ini kita masuk kepada subtema hakikat manusia. Nah, jadi gitu. Jadi subtemanya tentang hakikat manusia. Nanti pada kesempatan yang lain setelah tamat itu mungkin kita akan belajar tentang hakikat ibadah misalnya. Ada lagi nanti tentang hakikat rezeki. Pokoknya masalah-masalah agama yang selama ini kita bahas, yang kita ketahui, kita dekati dengan pendekatan ilmu hakikat. Ya, biar naik kaji, biar naik level. Ya. Supaya pembahasan kita semakin lebih dalam, lebih matang dan lebih luas. Jadi gitu. Karena kita semua sudah senior-senior. Kalau saya lebih senang kita menyebutnya senior daripada tua. Kalau tua itu umur, kalau senior itu pengalaman. Ya, tidak semua orang tua itu senior, tapi tidak juga orang senior itu pasti tua, tidak. Kalau pengalamannya banyak sekali, walaupun masih muda, bisa kita katakan senior. Nah, jadi begitu. Jadi oleh karena itu, nah pendekatan-pendekatan selama ini yang sering kita
fahami pendekatan fikih itu umum. Ya, pendekatan fikih. Nah, ini kita naik level pendekatan hakikat. Bukan tidak penting fikih, fikih sangat penting. Ya. Fikih sangat penting. Cuman harus naik kaji dong. Masa dari SD, SMP, SMA, kuliah, tua, kajinya fikih terus. Ya, kapan kita naik level? Kapan kita naik kaji? Setiap bulan puasa pertanyaannya, Ustadz, apa hukumnya kalau nyuntik di siang hari Ramadan? Itu aja banyak pertanyaannya. Ya, nyuntik, disuntik misalnya gitu. Batal atau enggak? Korek kuping batal atau enggak? Itu aja kaji dari dulu. Ya, dianggap itu sudah tamat, bukan tamat, sudah apa namanya, bisa belajar sendirilah. Ya, bisa belajar sendiri. Nah, jadi gitu. Subtemanya kita tentang ikhlas, apa hakikat ikhlas? Itu kita dekati. Mengapa selama ini ikhlas itu susah? Karena sering orang mengatakan, kok ikhlas itu susah? Kok tawakal itu susah? Kok husnuzon itu susah? Nah, tapi kalau nanti kita dekati dengan ilmu hakikat, ternyata ikhlas itu tidak susah-susah amat. Kalau kita tahu hakikatnya. Tawakal itu tidak susah-susah amat. Kalau kita tahu hakikatnya. Jadi gitu. Nah, jadi dengan pendekatan hakikat ini, ilmu hakikat ini, masalah-masalah agama yang selama ini kita pikir rumit, berat, sulit mengerjakan, sulit mencerna, lebih mudah kita untuk mengerjakan. Ya mudah ya, tetap juga usaha kan gitu. Ya kan sering kata orang gitu, Ustadz, ikhlas tuh susah. Ya kau susah ikhlas karena kau nggak tahu hakikatnya. Kalau kau tahu hakikatnya, ikhlas tuh nggak sulit. Gitu loh. Ya, inilah pendekatan ilmu hakikat. Jadi tema besarnya apa? Pendekatan ilmu hakikat terhadap masalah-masalah agama dan masalah-masalah kehidupan. Contoh misalnya masalah, kalau tadi kan masalah agama, ya, ikhlas, tawakal, prasangka baik, misalnya sabar. Ustadz, kok susah kali sabar? Karena kau nggak tahu hakikatnya. Kalau kau tahu hakikat sabar, maka sabar itu nggak akan sulit. Mengapa selama ini sabar itu sulit? Karena kita nggak tahu hakikatnya. Maksudnya apa? Hakikat musibah misalnya. Mengapa orang kena musibah susah kali sabar? Karena nggak tahu hakikatnya. Sedikit saya spill, ya. Mengapa selama ini sabar itu sulit ketika kita kena musibah? Mengapa? Karena kita menganggap musibah itu kehilangan, makanya susah. Betul. Zahirnya musibah itu kehilangan. Betul. Sakit, berarti kita kehilangan sehat. Miskin, berarti kita kehilangan kecukupan atau kekayaan. Apa lagi masalah? Anak mati, keluarga meninggal, kita menganggap kehilangan. Betul. Nah, makanya sabar jadi susah. Karena musibah dianggap kehilangan. Nih, pendekatan zahirnya begitu. Jadi pendekatan hakikat lawannya pendekatan zahir. Mengapa susah sabar? Karena kita melihat musibah dalam sisi zahirnya, pantes susah sabarnya. Karena zahirnya memang musibah itu kehilangan. Ya susah lah sabar Ustadz, namanya juga hilang. Hilang anak, hilang keluarga, hilang suami, hilang istri. Nah, kalau hilang istri agak beda itu. Ini laki-laki bisa cari yang lain soalnya. Kalau hilang suami,
berat bagi seorang istri. Hilang orang tua, hilang kesehatan, hilang kesempatan. Makanya susah sabarnya. Tapi kalau kita dekati secara ilmu hakikat, yang namanya musibah dalam pendekatan ilmu hakikat itu bukan kehilangan, tapi kedapatan. Mendapatkan, tuh bedanya. Jadi dalam pendekatan ilmu hakikat, musibah itu apa? Bukan kehilangan, tapi mendapatkan. Tuh beda cara pandangnya. Kalau cara pandang ilmu zahir, ini yang membuat kita jadi berat sabar ketika kena musibah. Begitu kita masuk pendekatan ilmu hakikat, pandangan ilmu hakikat jadi beda sudut pandangnya. Sudut pandang ilmu hakikat, musibah itu bukan kehilangan tapi mendapatkan. Bahkan apa yang kita dapatkan jauh lebih besar, lebih hebat daripada apa yang hilang. Oh, beda. Makanya orang-orang soleh dahulu, Nabi, para sahabat dan seterusnya, kalau kena musibah bilangnya bukan innalillahi Pak langsung, tapi bilangnya apa? Alhamdulillah. Baru innalillah. Jadi alhamdulillah dulu. Karena mereka begitu kena musibah merasa mendapatkan. Nah, karena dapat kena musibah jadi apa? Alhamdulillah. Tuh. Kalau udah alhamdulillah, ya sudah otomatis pasti sabar. Nggak usah dipaksa itu. Otomatis jadi sabar. Nah, itu jadi saya bilang tadi, sabar terasa mudah. Kenapa? Pendekatannya beda. Kau dapat apa kena musibah? Pertama, dosa-dosa kau dihapuskan. Tuh, makin berat musibahnya, makin berat rasanya, makin berat penderitaannya, makin berat kesulitannya, makin besar dosa kau yang dihapus. Itu baru pertama. Duri sebiji saja atau sebatang duri yang kecil menusuk kita itu menghapuskan dosa senilai sakitnya. Sekarang bagaimana kalau kenanya pedang? Bagaimana kalau kenanya bikin kita mati? Coba, berapa dosa yang terhapus? Makanya orang yang mati-mati, terbakar, tertimbun, tenggelam, mati melahirkan, termasuk jihad fisabilillah, mati dalam perang, itu semua dosanya habis langsung, karena itu berat banget. Kena duri aja menghapuskan dosa, apalagi kena sesuatu yang bikin mati, termasuk kalau sakit. Coba beda pendekatan. Itu baru satu. Jadi kena musibah, apa yang dapat? Satu apa? Dihapuskan. Ini baru satu Pak, ada 7 minimal, banyak lagi. Baru satu itu. Yang kedua dapat pahala tanpa batas. Sesuai dengan musibah itu juga. Udahlah dihapus dosa, dapat lagi pahala. Makin berat, makin besar pahalanya. Tapi sakit kali Ustaz, maka pahalanya makin lebih banyak daripada itu. Ini nggak usah saya bahas semua, karena pembahasan kita bukan tentang sabar. Kalau yang 7 lagi nanti bab tentang hakikat musibah. Makanya cuma 2 doang, baru 2, dihapuskan dosa, dapat pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Makanya mereka nak musibah itu senyum Pak. Alhamdulillah. Cuman ngomongnya jangan kenceng-kenceng, dalam hati doang.
Kalau kenceng-kenceng gila kata orang nanti kita. Meninggal suami, istrinya bilang alhamdulillah. Meninggal istri, dia bilang alhamdulillah. Gawat kita. Alhamdulillah kenapa? Kau hilang dikit, tapi kau dapat banyak. Karena hilang dikit dapat banyak, ya senyum, ya senang lah. Makanya Allah nggak suka sama orang yang nggak sabar, nggak ridho tuh Allah malah benci. Aneh, kau hilang sikit, ku ganti banyak, kau nangis, kan aneh. Faman rodiya falahur ridho, kata Nabi. Barang siapa yang ridho terhadap musibah, maka Allah ridho sama dia. Waman sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang nggak ridho, maka Allah tak ridho sama kamu. Perumpamaan, hilang 10.000, dapat 1 juta, senyum nggak? Bilang apa? Bilang apa? Bukan bilang alhamdulillah Pak. Kenapa masih 10.000 hilangnya? Kenapa nggak hilangnya 1 juta? Biar dapatnya 1 miliar, misal gitu. Nah ini contoh. Ini bedanya pendekatan ilmu hakikat. Jadi kenapa orang bilang sabar itu susah? Karena selama ini pendekatannya selalu zohiriyah, makanya susah sabar itu. Mengapa syukur susah? Mengapa ikhlas susah? Mengapa tawakal susah? Mengapa prasangka baik susah? Karena pendekatannya selalu pendekatan ilmu zahir. Tapi kok pendekatan ilmu hakikat terasa ringan. Cuman enggak sekedar doang, tapi perlu latihan. Ini Pak, belajar sedikit spill. Jadi, apa kaji kita? Pendekatan ilmu hakikat terhadap masalah-masalah agama yang selama ini kita pahami, dan juga masalah hakikat ibadah, hakikat sholat, hakikat zikir, hakikat sholawat. Nah itu kan masalah agama semua itu kita dekati dengan pendekatan ilmu hakikat. Yang selama ini banyak didekati dengan ilmu fikih, kita naik level, naik kaji. Ini nggak sulit Pak mencernanya, nggak sulit. Ini bukan ilmu hakikat yang aneh-aneh itu, bukan. Itu salah persepsi kita. Ada juga pendekat ilmu hakikat yang aneh-aneh, itu pendekatan hakikat ilmu tasawuf itu memang agak aneh-aneh, nggak nyampe kita. Walaupun nanti ujungnya bisa ke sana. Tapi kita masuk dalam pendekatan yang seperti ini. Tetap mudah. Tadi barusan saya bahas nih, bisa dicerna nggak sih? Tentang hakikat musibah ini bisa dicerna nggak sih? Aneh nggak? Yang bilang kita dapat siapa? Yang bilang dapat siapa? Allah dan Rasulnya. Makanya kalau kena musibah jadi apa? Jadi senyum. Termasuk nanti ikhlas. Mengapa ibadah itu susah sih Ustadz? Ya karena nggak tahu hakikat ibadah. Kalau tahu hakikat ibadah, mudah banget ikhlas kita dalam ibadah itu. Mengapa kita selama ini ibadah asal-asalan? Karena kita nggak mengerti tentang hakikat ibadah. Kalau kita paham hakikat ibadah, nggak perlu dipaksa Pak ibadah itu. Malah kita yang semangat dalam ibadah. Nggak ada lemes kita ibadah itu karena paham hakikat. Termasuk juga hakikat maksiat, hakikat dosa. Kita dekati dengan pendekatan ilmu hakikat. Sehingga ngeri kita sama dosa itu. Nah ini, nah, termasuk juga dengan masalah-masalah dunia, misalnya hakikat rezeki. Kita bahas tentang bagaimana hakikat rezeki, hakikat berkeluarga. Ini kaji panjang Pak, 30 tahun lah minimal. Kalau sebulan sekali gitu loh. Ya nggak apa-apa lah, kaji kita nggak apa-apa. Mudah-mudahan sekarang umur saya 55 hampir, ya mungkin mudah-mudahan hidup sampai 85. Amin. Tapi jangan lama-lama juga hidup ini ya. Karena makin lama umurnya, makin banyak hisapnya. Termasuk nanti hakikat jabatan. Nah, ini yang sedang di Magelang ini rame ini. Sibuk semua, belum ditelepon katanya sama presiden terpilih. Termasuk hakikat jabatan Pak.
Kalau kita bahas tentang rezeki, rezeki itu ada 7 jenis atau 7 tingkatan rezeki itu nanti. Mulai dari rezeki yang paling rendah, rezeki harta, rezeki makan, rezeki minum, masuk rezeki keluarga, rezeki ilmu, terus. Jabatan itu tidak termasuk rezeki, Pak. Nah, kalau kita hakikat kita, dia tidak termasuk rezeki. Tapi kita salah, justru melihat jabatan itu sebagai rezeki. Malah terbalik, Pak. Justru jabatan itu dalam pandangan ilmu hakikat adalah musibah. Beda pendekatan. Lihat kalau belajar ilmu hakikat. Maka sahabat dulu justru terbalik. Dapat nikmat, dapat musibah, alhamdulillah. Begitu dapat jabatan, justru mereka innalillahi. Balik, beda pendekatan. Hakikat dulu gitu. Innalillahi, Pak, nangis. Kalau kita sekarang dapat jabatan, alhamdulillah, sujud syukur, bikin tasyakuran, bikin undangan pakai kop surat kementerian. Nauzubillah. Oh, berarti mengikuti pengikut apa juga? Politik, Pak, ya? Ngeri kalau kita belajar hakikat itu jadi beda pendekatannya. Di satu sisi orang ketawa kita bisa nangis, di satu sisi orang menangis kita bisa tersenyum. Itulah pendekatan ilmu hakikat. Itulah sebenarnya agama kita tuh begitu, Pak. Nah, balik kepada kaji kita. Jadi apa judul besarnya? Pendekatan ilmu hakikat terhadap masalah-masalah agama dan masalah-masalah kehidupan, masalah-masalah dunia, juga ini masalah-masalah akhirat. Nah, sekarang kita masuk subbab pertama ini, tentang hakikat manusia. Ini penting. Ya mungkin ini 4-5 kali pertemuan. Jadi part 1, part 2, part 3, ya sampai part 5 lah gitu. Nah, masuk kita yang pertama. Ya. Nah, apa? Biar kita paham siapa kita. Banyak orang nggak paham siapa dirinya. Kita nggak paham siapa diri kita. Kalau kita paham siapa diri kita, ngeri, Pak. Kita belajar hakikat. Apa sih hakikat manusia ini? Apakah hakikat manusia ini hanya sekedar apa yang nampak ini? Atau jauh daripada itu? Atau lebih daripada itu? Nah, ini kita bahas. Supaya kita tidak salah nanti dalam mengambil sikap kehidupan kita. Tidak terlalu sibuk dengan olah fisik, olah raga, lupa olah jiwa atau olah ruhani. Nah. Sering dengar istilah olahraga? Sering dengar istilah olah jiwa atau olah rohani? Pernah? Jarang. Nah, ya kan? Nah, jadi begitu. Siapa kita sesungguhnya? Ya, masuk kita pada kita. Ya. Jadi yang namanya manusia, ini kita belajar tentang siapa kita. Supaya kita terhadap anak kita pun nanti, Pak, jangan terlalu sibuk dengan fisiknya saja gitu loh. Fisiknya kasih makan bergizi, kasih ini ya bagus, tetap oke. Tapi tidak hanya sebatas itu. Isi jiwanya. Bukan hanya raga dan fisik, isi ruhaninya. Karena itu nanti paling penting, esensinya di situ. Oke, kita bahas. Ya, jadi kalau dalam pandangan ilmu modern, ya manusia itu ya kita ini. Manusia itu makhluk biologis yang punya akal, yang punya kecerdasan, yang punya kesadaran. Makhluk sosial dan seterusnya. Itu pembahasan ilmu zahir. Ya. Jadi ilmu kedokteran itu pembahasan ilmu zahir kemanusiaan. Termasuk juga ilmu psikologi, ya walaupun dia banyak membahas masalah kejiwaan, pun lebih banyak domennya di kejiwaan fisik. Karena itu
batas kemampuan manusia, tidak bisa masuk ke dalam yang lebih dalam lagi. Nah ini kita bagaimana Islam memandang manusia. Oke, kita masuk yang pertama. Kalau kita melihat ya, jadi Islam memandang manusia itu yang pertama, kita sebelum kita masuk lebih dalam lagi, yang pertama adalah manusia itu adalah makhluk terbaik yang Allah ciptakan di alam semesta. Makhluk terbaik, makhluk termulia. Boleh juga ditambah makhluk terhebat. Wah, ini catatan pertama. Jadi kita ini siapa? Makhluk terbaik, makhluk terhebat, makhluk termulia yang Allah ciptakan. Ngeri nggak kira-kira, Pak? Sadar nggak? Sadar nggak nih? Kita kecil-kecil begini, kita kan kecil. Dibandingkan seluruh ciptaan Allah di alam semesta ini, kita ini mah bagaikan debu di hamparan pasir di lautan. Malah lebih daripada itu. Kita yang sekecil ini, tapi justru makhluk yang terbaik, yang terhebat, yang termulia yang Allah ciptakan. Bapak percaya nggak? Percaya nggak ini? Yang bilang siapa? Ya Allah. Dalam pendekatan ilmu hakikat kan saya bilang, dalam pendekatan ilmu hakikat kita akan selalu landasannya Al-Quran, hadis. Minimal hadisnya hadis sahih. Pahit-pahitnya hasan lah. Yang bilang Allah. Allah yang bilang kita makhluk termulia. Walaqad karamna bani Adam, kami muliakan bani Adam, kita. Saking mulia kita sampai malaikat sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Adam ya kita manusia. Makhluk terhebat. Dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Makanya kita diciptakan terakhir, Pak. Alam semesta lebih dulu, malaikat lebih dulu, jin-jin lebih dulu, binatang-binatang lebih dulu. Manusia makhluk yang terakhir. Nah, kok dalam konteks teknologi, nah ini pakai logika dikit. Dalam konteks teknologi, kalau alat itu, Pak, alat ini, teknologi, makin terakhir makin apa? Makin terakhir makin apa? Makin canggih. Nah, berarti kalau gitu kita paling terakhir berarti apa? Kita paling canggih. Lebih canggih dari malaikat, lebih canggih daripada jin, lebih canggih dari yang lain-lain itu. Nah, itulah ngerinya kita. Nah, ini saya bilang tadi. Jadi kalau ada orang yang lemes, putus asa hidupnya, lah mati aja laku. Kok gini kali hidupku? Nggak geram kita nengoknya, Pak. Kau diciptakan Allah makhluk yang terbaik, terhebat, termulia, kayak gitu kau tamparkan, kan begitu. Nah, oleh begitu, kira-kira begitu kalau orang Medan kayak gitu, Pak, ya. Nggak pantas kalau ada orang yang kayak gitu. Hidup nelongso, patah semangat, kok ginilah hidupku. Itu nggak pantas. Kau merendahkan yang menciptakanmu. Kau diciptakan sebagai makhluk yang terbaik, terhebat, termulia. Kok kayak gitu? Lemes begitu. Makanya nggak pantas kita menyembah malaikat. Walaupun kita anggap sekarang saya malaikat mulia, nggak pantas. Levelnya di bawah kita. Apalagi menyembah jin, lebih bawah lagi daripada kita levelnya. Malaikat yang kita anggap mulia, mulia nggak malaikat, Pak? Mulia nggak? Levelnya di bawah kita, Pak. Nanti di surga tuh, Pak, malaikat tuh melayani kita itu, Pak. Walaupun di neraka yang gebukin kita juga kalau masuk neraka.
Oke, pantas disuruh sujud. Bukan Nabi Adam. Masa orang mulia begini kau lemas kayak gitu? Pantas nggak? Makanya nggak pantas kita menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu di bawah kita semua levelnya. Ya bukan berarti harus kita sombong, bukan begitu maksudnya. Artinya harus kita punya izzah. Nyembah jin lebih parah lagi. Apalagi sampai menyembah sesama manusia pun nggak pantas karena satu level. Apa pantas menyembah manusia? Orang kita selevel kok kita sembah. Yang pantas kita sembah hanya satu, yang lebih daripada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi hakikat manusia yang pertama apa? Kita adalah makhluk yang terhebat, terbaik, termulia. Makanya karena kita terhebat, terbaik, kita sebagai khalifah, yang lain nggak bisa. Malaikat kita anggap hebat, nggak jadi khalifah dia. Jin apalagi nggak jadi khalifah dia di muka bumi ini. Siapa yang jadi khalifah? Siapa yang jadi khalifah? Manusia, kita. Jadi kalau kita paham hakikat pertama aja, Pak, maka nggak pantas kita menyembah selain Allah, karena semua level di bawah kita, termasuk tidak pantas kita menyembah manusia karena kita selevel, apalagi menyembah harta dan jabatan yang jauh di bawah kita, lebih hina lagi daripada kita. Yang kedua, nggak pantas kita merendahkan diri menjadi lemes. Kok jadi makhluk terbaik kok kayak gitu? Akan kita kasih tahu anak kita, kau tuh makhluk terbaik Allah ciptakan. Sejelek apapun kita dalam konteks fisik. Karena kemuliaan kau bukan pada fisik kau nanti. Nah, kita bahas di hakikat kedua. Kemuliaan kita bukan pada fisik kita, bukan pada badan kita. Kalau badan kita ini nggak ada apa-apanya nih Pak dibandingkan makhluk Allah yang lain. Kalau secara fisik, oh dibilang terhebat. Coba lomba lari sama kucing, menang nggak kalian? Menang nggak kita Pak? Sama kucing aja, nggak usah jauh-jauh, lomba lari. Apalagi sama singa, apalagi sama citah. Itu cuma adu cepat. Lomba berenang, menang nggak sama apa? Sama ikan. Terbang, lomba sama apa? Secara fisik kita. Secara fisik kita lemah. Siapa bilang kita ini? Secara fisik. Kucing aja kena angin malam, tidur di luar, dingin-dingin, nggak pernah masuk angin tuh. Kita baru dikit aja, apalagi yang tua-tua nih Pak, angin dikit masuk angin. Maka nggak usah sok jago kalau fisiknya, karena justru secara fisik kita lemah justru. Jadi kehebatan kita bukan pada fisik kita. Wa khuliqal insanu dha'ifan, kata Allah. Kami menciptakan manusia itu secara fisik lemah. An-Nisa. Kami ciptakan manusia itu secara fisik rendah. Rendah kita, hina kita secara fisik. Jadi nggak usah sok jago secara fisik loh. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kau secara fisik dari air yang hina, kata Allah. Jadi gak usah sombong secara fisik. Jadi kita nih Pak bergabung dari yang hina yang mulia. Inilah kita. Di satu sisi kita hebat, mulia, terbaik, tapi secara fisik sebenarnya kita hina. Makanya jangan sombong kau. Jangan sombong, bukan kau, kita lah ya. Ustadz jangan sombong juga. Jadi
Yang tadi kalau kita tahu kita hebat, nggak pantas kita jadi orang yang merendah-rendahkan diri, lemas, nggak semangat. Orang masa makhluk terbaik kayak gitu? Kayak gitu model kamu makhluk terbaik. Harusnya semangat, optimis. Karena kita makhluk terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Apalagi sebagai orang beriman, kuntum khairu ummatin, malah kita umat yang terbaik lagi. Bukan sekadar makhluk yang terbaik dibanding dengan umat yang lain, kita kuntum khairu ummatin. Apalagi kita jadi orang beriman, tambah lagi kemuliaan kita, tambah lagi kebaikan kita, balik kita. Jadi hakikat pertama apa manusia? Makhluk yang terbaik, terhebat, termulia. Pantas kita jadi khalifah. Pantas malaikat-malaikat, pantas malaikat-malaikat sujud. Lihat ya, awal surah Al-Baqarah mulai ayat 30 sampai 34. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'al fiha may yusam, seterusnya sampai wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. 30 sampai 34. Pantas kita menjadi khalifah. Pantas malaikat-malaikat sujud. Tapi hati-hati, ini makhluk karena hebat, karena canggih, kalau benar kebaikannya bagus juga. Tapi kalau dia rusak, rusaknya ngeri juga, Pak. Hati-hati. Ibarat senjata, kalau ini hebat, nah kalau bikin kebaikan bagus, tapi kalau ngerusak juga gila-gilaan kerusakan yang dia bikin. Ini yang bikin malaikat khawatir. Ini alat nih, makhluk ini, kalau kita bilang makhluk yang canggih ini, kalau benar memang. Tapi kalau nggak benar, ngeri juga kerusakannya. Hati-hati. Contoh, motor. Kalau rusak, ya pengendaranya, Pak. Yang mati berapa orang? Paling 2 orang. Yang bawanya sama yang, atau kalau dia nabrak ya 3 orang dah. Mobil lebih canggih dikit, kalau rusak dia kacau bawaannya, yang mati berapa orang? Ya 7-8 orang. Bus 20-30 orang. Pesawat, jadi makin canggih makin apa kerusakannya, yang mati juga yang lebih banyak. Begitu juga senjata, ya kalau pistol doang yang mati berapa? Kalau senjata nuklir yang lebih hebat, wih makin dasar kerusakan. Begitu Pak, sama ini manusia ini, kalau benar dia memang hebat, tapi kalau dia rusak juga dahsyat. Yang bikin rusak bumi ini siapa Pak? Ada malaikat, ada jin, ada binatang. Yang bikin rusak siapa? Nah ini ngeri juga kalau dia rusak. Mana pernah jin bunuh orang? Nggak ada Pak, jin bunuhin orang Pak. Bukan kerjaan dia itu. Sengeri-ngerinya iblis, nggak pernah dia bunuhin orang. Kerjaan dia cuma apa? Tupoksinya apa? Menggoda. Tupoksinya itu Pak. Jadi kalau ada orang takut sama jin, takut nggak ada, dia bisa bunuh orang. Yang bunuh orang tuh orang. Jadi yang takut kita orang yang kemasukan iblis, nah itu kita ketakutan. Orang kemasukan setan itu ngeri. Jadi kalau dia bagus-bagusnya Masya Allah hebat, tapi kalau yang canggih ini rusak, rusaknya pun nauzubillah, mengerikan. Ribuan orang bisa dia bikin mati, ratusan ribu. Ya contohnya Palestina, contohnya apa? Oh dia rusak, Masya Allah. Sehebat-hebatnya singa, cuman dia nggak pernah dia bisa makan rumput. Paling dia cuma makan-makan, tapi manusia kalau udah rusak, bukan hanya nasi dia makan, beton dia makan, hutan dia makan.
Binatang nggak ada bunuh anaknya, Pak. Dia orang udah rusak, anaknya dia bunuh, bapaknya dia bunuh, emaknya dia bunuh, semua bisa dia bunuh. Itulah yang bikin malaikat khawatir. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat khawatir. Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan manusia yang canggih kayak gini nanti bisa rusak nih kan ya? Memang kalau dia rusak begitu, tapi Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, itu sedikit biar kita belajar tentang secara sepintas tentang kemanusiaan. Jadi manusia apa? Hakikat pertama, makhluk yang hebat, canggih, termulia. Kalau dia benar, kebaikannya juga Masya Allah. Tapi kalau dia rusak, rusaknya juga mengerikan. Nah dari sini apa tadi? Apa konsekuensinya? Enggak pantas kita menyembah selain Allah. Karena yang di atas kita cuma Allah, Pak. Enggak pantas kita menyembah malaikat, apalagi menyembah bintang, apalagi menyembah bulan. Malah yang ketiga hampir terlewat, seluruh alam semesta ini, Pak, diciptakan untuk kepentingan manusia. Ngeri nggak kita nih, Pak? Apa nggak pantas kita bersyukur nih, Pak? Ini yang ketiga nih. Seluruh alam semesta diciptakan untuk manusia. Kita yang kecil kayak gini, ini yang tak siapa-siapa ini, justru langit diciptakan untuk kepentingan manusia. Bintang-bintang, matahari, dan seluruh yang ada di langit diciptakan untuk kepentingan manusia. Seluruh yang ada di bumi diciptakan untuk kepentingan manusia. Bahkan seluruh makhluk Allah yang lain diciptakan untuk kepentingan manusia. Malaikat diciptakan untuk kepentingan manusia. Malaikat Jibril, apa tugasnya? Apa tugasnya? Menurunkan wahyu. Wahyu buat siapa? Manusia. Mikail, apa tugasnya? Rezeki. Rezeki sebagian besar untuk manusia. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Lihat dalam surat 31. Wa asbagha ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidak kau perhatikan, Allah ciptakan seluruh yang di alam semesta ini untuk kepentingan manusia. Malah dalam surat ke-45 Ad-Jasiyah, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Bayangin coba, pakai jami'an minhu. 45, surat 45 Ad-Jasiyah. Allah tundukkan seluruh yang di langit, seluruh yang di jami'an, semuanya minhu dari Allah untuk kamu, kata Allah. Untuk kepentingan siapa? Manusia. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Pantaslah kamu harusnya mikir, kata Allah. Semuanya Pak diciptakan untuk kita. Lihat juga di kalau tadi surat Al-Baqarah tentang manusia ayat 30 Nabi Adam, ayat 29-nya walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Semua yang ada di bumi ditundukkan untuk manusia, diciptakan untuk kita. Semua Pak. Cuman bukan berarti harus dimakan. Ada orang bilang, Ustadz, kenapa babi haram? Kenapa babi haram? Kan Allah ciptakan, kok diciptakan Allah kok haram sih? Kalau gitu ngapain diciptakan? Dia diciptakan bukan untuk kau makan, untuk kepentinganmu dalam bentuk yang lain. Kita nggak tahu apakah keseimbangan. Jadi tidak semua yang ada di bumi mentang-mentang buat kita boleh kita makan semuanya, enggak. Karena ada yang diciptakan bukan untuk kau makan. Kalau Allah boleh kau bilang babi diciptakan Allah harus kau makan, kayu tuh makan kalau gitu, gigit kalau gitu, kan diciptakan Allah juga. Beton-beton itu kan ciptaan Allah, gigit juga makan. Enggak juga. Jadi tidak semua yang diciptakan untuk kamu harus
dimakan. Mungkin untuk kau gunakan untuk keseimbangan ini, kepentingan kamu semuanya, tapi bukan untuk dimakan. Makanya kulu mimma fil ardi halalan thayyib, yang dimakan yang halal yang baik aja, walaupun semua untuk kamu, kata Allah tadi, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, diciptakan semua yang di bumi jangan untuk kamu, tapi bukan untuk semua yang kau makan. Yang kau makan apa? Surah Al-Baqarah lagi ayat 168-nya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, yang kau makan yang halal dan yang baik aja. Rumput halal enggak? Halal enggak, Pak? Makan? Enggak. Kenapa enggak? Thayyib. Paham ya? Nah, jadi kalau tanya gitu, balik kepada gaji kita. Jadi apa, Pak? Saking hebatnya kita, seluruh yang di alam semesta diciptakan untuk kita. Bayangin, Pak. Merinding saya ini, Pak. Kita kayak gini, kayak bukan siapa-siapa, diciptakan untuk kita semuanya. Malaikat, jin, semuanya untuk kepentingan manusia. Dan banyak manusia yang tidak mau bersyukur. Maka konsekuensi yang ketiga, tadi apa tadi? Tidak pantas menyembah selain, karena kita selevel, pantas menyembah Allah. Konsekuensi kedua, apa? Tidak pantas kita menjadi orang yang lemah, tidak pantas kita menjadi orang yang letoy, yang sangat apa, yang merasa hina. Kau orang paling hebat, kau paling ini, kok kayak gitu kau. Yang ketiga, nggak pantas kita menjadi orang yang tidak bersyukur, karena semua diciptakan untuk kita. Apa nggak pantas kita bersyukur, Pak? Ini baru pertama loh, hakikat pertama loh. Masih ada 4 hakikat yang lain. Pertama, masuk kita pada hakikat yang kedua. Nah, hakikat manusia yang kedua adalah manusia terdiri dari 2 unsur. Kita, Pak, 2 unsur. Berbeda dengan seluruh makhluk Allah yang lain. Kekhasan kita di situ, Pak, justru. Jadi kemuliaan kita itu nanti terletak, atau kehebatan kita pada 2 unsur. Seluruh makhluk Allah yang lain diciptakan Allah 1 unsur, Pak. Bu. Malaikat diciptakan dari apa? Dari apa? Dari cahaya. Jin diciptakan dari apa? Dari api. Wa khalaqal janna mim marijin min nar. Binatang 1 unsur, bintang 1 unsur, semuanya 1 unsur. Walaupun di dalam unsur itu ada bagian-bagian, tapi secara umum dia 1 unsur. Tapi manusia Allah ciptakan 2 unsur. Unsur apa? Unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani bisa tahu kita dari mana? Dari tanah, kata Allah. Jadi unsur jasmani kita dari tanah, Pak. Ya, kok dibilang manusia diciptakan dari tanah, itu apanya? Itu apanya? Jasadnya, jasmaninya, badannya, bodinya. Bodi itu badan, Pak. Dari tanah. Jadi kalau aku dikatakan, ya, khalaqal insana min tin, min sulalatin, dari apa namanya? Dari apa? Dari min sula apa? Dari tanah liat, tanah tembikar dan macam-macam. Jadi secara fisik. Tapi satu lagi kita dari unsur yang kedua, namanya unsur ruh. Malah unsur ruh ini, Pak, nggak ada yang tahu terbuat dari apa. Malaikat kita tahu terbuat dari apa, dikasih tahu Allah, dikasih tahu Nabi. Jin juga dikasih tahu dari apa, yang lain juga kita bisa tahu. Tapi manusia yang jasmaninya kita dikasih tahu dari apa,
yang ruhaninya nggak dikasih tahu kita dari apa. Allah hanya bilang, itu dari aku, kata Allah. Nggak disebut bendanya apa, dari apa zatnya, tapi dari aku asalnya. Lihat surat 32, mulai dari 7 ayat 9. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan yang terbaik. Wa bada'a khalqal insani min tin, dan dia menciptakan manusia awalnya dari tanah. Jadi secara fisik Nabi Adam termasuk kita semua dari tanah. Tsumma ja'alahu naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Tsumma sawahu wa nafakha fihi mir ruhi. Allah jadikan anak keturunan dari air yang hina dan ditiupkan, ketika sempurna tubuhnya disiupkan ruh. Baru kita tiupkan ruh. Surat 32 As-Sajdah ayat 7, 8, 9. Baru ujung 9-nya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Atau surat ke-38 Shad ayat 71 72. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika Allah berbicara kepada malaikat, aku akan jadikan manusia, ciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu, ketika aku sempurnakan bentuk tubuhnya, wa nafakhtu fi mir ruhi, aku tiupkan ruhku kepadanya. Kalau yang tadi manusia secara umum, kalau ini Nabi Adam. Jadi Allah mengatakan apa, Pak? Ruh kita itu tidak disebut zatnya dari apa, cuma Allah katakan asalnya dari aku, kata Allah. Gak disebut dari mana. Sangkin apanya? Sangkin hebatnya. Maka ketika ada orang bertanya, yas'alunaka 'anir ruh, surat 17 ayat 85, mereka nanya tentang kepada Muhammad, hakikat ruh itu gimana? Terbuat dari apa? Gimana bentuknya? Zatnya cemana? Kata Allah apa? Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Gak dikasih tahu sama Allah. Cukup itu urusan Allah, urusan aku itu, kata Allah. 17 Al-Isra ayat 85. Jadi berdasarkan dalil tadi, surat 327 sampai 9, surat 38 Shad 71 sampai 72, surat 17 ayat 85, manusia dari apa? Jasmani dan ruhani. Jasmaninya dari tanah, ruhaninya dari Allah. Enggak tahu dari apa zatnya, apakah cahaya kah, apa-apakah, enggak ada yang tahu. Kalau nanya juga bukan urusan kita, hanya Allah yang tahu. Itu menunjukkan apa, Pak? Kehebatan kita. Malaikat tahu, jin tahu, ini enggak dikasih tahu. Dari cahaya makhluk Allah juga. Dari api makhluk Allah juga. Kalau ruh kita dariku, kata Allah, nggak disebut bendanya. Ngeri nggak kita, Pak? Berarti level kita apa kalau gitu? Level kita apa? Di atas malaikat. Pantas nggak nyembahnya? Pantas. Jadi pantas pada siapa? Hanya nyembah inna lillahi wa inna ilaihi. Hanya Allah yang pantas kita sembah. Jadi hakikat kita, Pak? Oke. Jadi badan dari tanah, ruh dari, ada yang tahu. Satu, hakikat pertama. Yang kedua, karena badan kita, jadi masuk pada lanjutannya. Jadi kita nih, Pak, gabungan antara dua unsur yang bukan dibilang tolak belakang, tapi tinggi dan rendah. Badan dari tanah yang rendah, ruhani, ruh dari Allah yang tinggi, gabung.
Maka saya bilang tadi, jangan sombong kau. Kenapa? Kau secara fisik itu rendah. Jadi antara yang tinggi bergabung sama yang rendah. Blok. Pertanyaannya, yang menang siapa? Yang menang siapa? Tergantung kita. Makanya dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, secara summa radadnahu asfala safilin. Jadi bertarung, Pak. Yang mulia sama yang rendah bertarung. Kalau ruhani menang, maka kita mulia, tinggi. Tapi kalau jasmani yang menang, kita rendah, hina. Jadi apa? Mulia bergabung sama yang hina. Siapa yang menang? Terserah kita. Mau yang menang ruhani kita jadi mulia, atau yang menang jasad kita jadi hina. Jadi pertanyaannya, hakikat manusia jasmani atau ruhani, Pak? Yang mulia tadi itu, yang mulia, yang hebat, yang abadi apa? Tanah atau rohnya? Tanah atau rohnya? Rohnya. Maka ruh kita ini, Pak, enggak mati, Pak, tanda petik. Yang hancur, yang mati apa? Jasad. Ketika kita mati, terpisah jasmani rohani, ruh hancur. Karena dia dari tanah, maka kembali ke tanah. Ruh karena datang dari Allah, maka ketika mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau orang kafir, orang Nasrani, kalau mati yang disebut kau dari abu, dari debu, dari tanah, kau kembali ke tanah. Mereka bilang gitu, Pak, from dust to dust. Tapi kalau kita enggak, inna lillahi, karena mereka memandang manusia hanya tanah. Kalau kita enggak, kita datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mati pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ruh kita milik siapa tadi? Milik Allah. Jadi dua. Hakikat kedua, manusia terdiri dari dua unsur, jasmani rohani. Jasmani dari tanah, ada. Tanah mulia, tanah rendah, ruh mulia. Nah, yang ketiga, tentang ini. Karena tanah itu rendah, Pak, maka dia cenderung kepada yang rendah-rendah. Ruh karena dia mulia, cenderung kepada yang mulia-mulia. Makanya kalau orang selalu betah di bumi ini, berarti yang menang siapa itu? Tanahnya. Kalau kita betahnya ibadah, pengen cepat pulang sama Allah, berarti yang menang apa itu? Roh kita. Bapak senang lama-lama di dunia ini? Kalau senang, hati-hati. Nah, balik kita yang terakhir. Jadi bergabung antara yang mulia dan yang rendah. Tarik-menarik, saling mempengaruhi. Itulah ujiannya. Kalau yang menang mulia, maka ruh kita akan membawa jasad kita masuk ke dalam surga. Makanya surga itu, Pak, digambarkan itu di langit yang sekian. Tapi kok neraka itu, Pak, digambarkan bumi yang ke bawah. Walaupun nanti dia bergabung, nanti buminya hancur lagi. Jadi gitu, Pak. Jadi ketika nanti kiamat, ini kiamat, bumi menjadi bumi yang baru, langit juga langit yang baru. Nanti neraka itu di bumi itu, Pak. Sedangkan surga itu kita naik. Nah, itu sebetulnya nggak tahu kita gimana tuh nanti. Naiknya kemana? Jadi balik pada kita tadi. Siapa yang menang kalau gitu? Jasmani atau rohani? Suka hati kita. Jadi kalau kita bilang sebut kita itu yang mana, Pak? Kalau kita sebut kita itu berarti yang mana? Jasmani atau rohani? Yang kita sebut aku itu jasmani atau rohani? Rohani. Badan ini bukan kita, Pak. Malah nanti di hari kiamat, badan kita ini jadi saksi untuk kita, Pak. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
di hari kiamat kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kita ngomong. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki kita bersaksi. Bima kanu yaksibun, atas apa perbuatan kita. Jadi justru badan kita ini jadi saksi pada kita, Pak. Kok dalam surat apa? Dalam surat Fusilat, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Bersaksi kulit mereka, mata mereka, telinga mereka. Sampai kita ngomong sama kulit kita nanti, wa qalu lima syahidtum alaina, woi tangan, woi kok ngomong kalian? Kok kalian memberatkan aku? Kok bisa ngomong kalian? Apa mereka bilang? Qalu antaqanallah alladzi antaqa kullasyai. Kami yang bikin ngomong ini Allah, dia bilang. Jadi yang kita itu yang mana sekarang? Jadi hakikat kita yang mana, Pak? Jadi hakikat manusia itu pada ruh, bukan pada badan. Karena badan ini hina. Makanya jangan mau kita ikut badan ini, Pak. Badan ini akan bawa kita hina selalu. Ya tadi itu harus diperhatikan. Islam membahas dua-duanya, tapi lebih mengutamakan pada ruh kita. Nah, inilah hakikat yang kedua. Jadi kalau gitu apa? Apa yang kedua? Jadi yang namanya kita apa? Ruhan. Disinilah kemuliaan, disinilah kehebatan, disinilah apa tadi? Apa saya kita tadi itu? Yang namanya kita itu. Nah, mudah-mudahan kalau kita paham begitu, kita jadi mengerti. Mulai sekarang kalau gitu, Pak, hati-hati dengan badan. Jadi yang mati yang mana? Yang mati yang mana? Badan. Inilah yang hancur. Ruhani kita nggak hancur. Nanti pada pertemuan berikut kita bahas. Ruhani kita tidak hancur, tapi dia hanya berubah bentuk. Ini, Pak, ruhaninya beda-beda nih, Pak. Bentuknya beda-beda ini. Tapi kok di sini agak mirip, hampir-hampir sama lah. Beda dengan di luar sana. Jadi kalau jasmani, Pak, ini secara jasmani kita mirip-mirip sebenarnya nih, Pak, nggak jauh beda antara manusia satu orang, walaupun hitam gitu. Kalau dari Monas pasti mirip-mirip semua, betul nggak? Kalau kita lihat, betul. Tapi secara ruhani nanti beda-beda orang. Nanti kita bahas bulan depan. Jadi ruhani kita ini sebenarnya Masya Allah hebatnya. Cuman kapan kita tahunya? Nanti kalau udah mati. Nah, insya Allah itu bahas kita bulan depan. Tolong dicatat pembahasan kita tentang kehebatan ruhani, kehebatan manusia dari sisi ruhani. Tolong dicatat ya. Jadi kehebatan manusia dari sisi ruhaninya. Jadi hebatnya kita bukan pada apa? Bukan pada fisik. Fisik justru kita lemah. Binatang, Pak, ada yang baru lahir langsung jalan, lari, terbang. Ikan lebih hebat, baru lahir langsung bisa nyelam. Kita baru lahir nggak bisa ngapa-ngapain, nangis tahun. Kapan bisa makan sendiri? Setelah setahun. Kapan bisa lari, jalan? 2 tahun baru bisa lari. Begitulah lemahnya gitu. Nanti kita bahas, ya. Jadi kehebatan kita, kehebatan manusia terletak pada ruhnya, pada ruhaninya. Itu bahasan kita tentang hakikat manusia part 2. Ya, nanti part 3 kita bahas lagi kebutuhan ruhani. Part 4 kita bahas lagi nanti penyakit-penyakit ruhani. Ya, itu insya Allah kita bahas kira-kira 5 kali pertemuan. Ya, part 1 nggak apa-apa. Ini kaji kita 30 tahun insya Allah. Siap 30 tahun? Tapi Ustadz nggak jumpa, nggak apa-apa, kan ada YouTube. YouTube ini mudah-mudahan sampai panjang umurnya. Ya, nanti maka saya bersyukur ada Allah ciptakan teknologi.
Ya, jadi yang nggak bisa nengok, yang berjalan jauh tidak bisa hadir, lihat nanti di YouTube. Insyaallah mudah-mudahan perjalanan kita akan dimudahkan Allah, dipanjangkan umur kita dalam amal soleh selalu, dan selalu berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan, silahkan. Kalau sama saya jangan malu nanya, Pak ya. Siapkan mic. Saya lebih senang kalau ditanya daripada meneng-meneng wae, macam-macam paham tiba-tiba keluar bingung. Ustadz tadi ngomong apa ya? Ragu-ragu nanya apa? Jangan ini, jangan apa? Jangan malu nanya. Jangan ada cerita malu, ragu nanya. Mic mana mic? Oke, itu ada mic. Silakan. Paling belakang, Mas. Enggak ada istilah pertanyaannya kok cetek amat, enggak ada. Selama niatnya bagus untuk mengetahui, baik. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Ustaz. Salam. Panjang umur dan amin. Mangga. Ya, pertamanya begini. Tadi Ustaz katakan ada dua unsur, satu dari Allah dan satu yang berasal dari Allah, dan satu lagi dari tanah. Dari tanah, ya. Yang saya pahami, yang selalu dari Allah itu kan sangat mulia, selalu seperti Asmaul Husna, kita kenal Allah seperti itu. Saya maksudnya begini, kenapa kedua unsur ini kok jadi seimbang seolah bahkan mengalahkan unsur yang dari Allah tadi yang memiliki berbagai macam kesempurnaan ketika bersatu, bahkan banyak unsur Allah ini sendiri kalah gitu. Dalam arti kata, ya maaf saya kalau salah ngomong kafir gitu ya, sehingga dia kalah gitu. Seyogyanya kan seharusnya yang dari Allah itu selalu lebih unggul gitu, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, gini, diperintahkan Allah sujud pada Adam itu dalam konteks dia berasal memang dari tangannya Allah, dibentuk dari Allah sehingga dia disuruh sujud. Sehingga ketika Adam turun ke bumi dan menjadi kita ini, apakah selevel itu sehingga masih ada sujudkah untuk kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang bagus ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, gitu Pak ya. Kan enak. Kalau ngaji gini kan enak. Pertanyaannya pun enak gitu loh. Ya. Jadi begini. Pertanyaan pertama. Justru di situ ujiannya. Ya, unsur Allah yang datang dari Allah maksudnya bergabung dengan unsur bumi yang mulia bergabung. Di situ ujiannya. Nah, kok banyak yang menang? Kalau banyak yang menang, itulah keterlaluan banget kan itu. Makanya kalau ada orang yang jasmaninya menang, itu terlalu bahasa kita. Yang lemah, yang rendah, kok bisa mengalahkan yang mulia? Berarti apa? Terlalu. Makanya Allah mengatakan, kalau sudah dia rendah, maka status kita sudah lebih rendah daripada binatang, bukan lagi malaikat dan lebih binatang, lebih rendah gitu. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi kalau sudah ruhnya udah enggak hidup lagi, maka kita lebih rendah daripada binatang. Jadi ruh kita, kenapa? Inilah ujian. Jadi badan kita ini ujian. Karena ujian harus kita hadapi. Satu. Yang kedua, untuk membuktikan kehebatan kita, itulah kok kalahkan itu. Kalahkan badanmu, bisa enggak? Makanya kalau ada orang kalah itu terlalu. Masa yang mulia bisa kalah, makanya terlalu. Maka orang kafir itu terlalu. Makanya orang masuk neraka, pantas tempatnya
pantas tempatnya neraka. Itu udah kebangetan gitu loh. Kita mulia, kita hebat, kok kalah sama badan yang cemen ini? Ya ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, ya kok nggak mau. Kemungkinan kedua, ya kok males. Ada orang nggak, Pak, kalau nggak lulus ujian, apa kemungkinannya dia? Kenapa nggak lulus? Satu, nggak mau belajar. Yang kedua, nggak mau ujian, nggak mau ikuti ujian, atau menolak ujian. Ya kan? Ya nggak lulus dong. Coba kalau dia mau belajar dan dia mau ujian, insya Allah dia lulus. Jadi Allah kasih badan kita ini, kalau kita mau kita lulus. Karena semua perangkat Allah siapkan. Berarti apa? Kau tak mau atau kau males. Nah, kalau ada orang Muslim, dia nggak, dia tetap mau, tapi dia males, gitu loh. Ada juga kan orang yang beriman, tapi nggak lolos juga, gitu loh. Kenapa? Dia males. Ikut ujian, tapi belajarnya tanggung, belajarnya kurang, kan gitu. Pantas ya nggak lolos juga. Jadi badan kita nih, Pak, tubuh kita nih, itu kita belajar tentang ujian. Badan manusia itu adalah ujian. Karena ujian harus kita hadapi. Jadi seyogianya memang harusnya apa tadi? Menang. Satu. Yang kedua, kalau kalah kebangetan. Sama kayak setan, Pak. Kata Allah, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya godaan setan itu lemah. Tapi kenapa kita kalah? Allah bilang lemah kok. Kenapa kalah? Ya kebangetan kau. Berarti something wrong. Setan, kaidah setan kana dhaifan, kata Allah, lemah, kau kalah. Menunjukkan kita lebih lemah banget kalau gitu. Ya, paham ya? Jadi siogianya menang, harusnya menang. Tapi kalau kalah, ya salah kita sendiri. Makanya orang masuk neraka, Pak. Nanti kaji kita. Orang masuk neraka, Pak, nggak ada yang protes sama Allah. Kenapa? Karena yang pantas dia masuk neraka. Nggak ada yang protes, Pak. Rata-rata, Pak, menyesal. Baik dalam Al-Quran maupun hadis, semua orang masuk neraka, penduduk neraka, nggak ada yang protes. Ya Tuhan, kenapa aku masuk neraka? Nggak ada. Rata-rata fa'tarafu bidzambihim. Sadar akan dosa. Lihat surat Al-Muluk ayat 11-12. Ya, apa mereka mengatakan? Ya, fa'tarafu bidzambihim. Mereka sadar akan dosa-dosa mereka. Kalau dalam surat ke-40, surat 40, surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, mereka mengatakan, Rabbana qalu Rabbana amatana thnataini wa ahyaytana thnataini fa'tarafna bidzunubina. Ya Allah, kami sadar dosa-dosa kami. Malah kita marah bukan kepada Allah, marah kepada diri kita sendiri. Lihat ayat 11-nya. Ya, dalam surat 40 ayat 11 tuh. Innal ladzina kafaru yunadauna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. Idh tud'auna ilal iman fatakfurun. Jadi di akhirat, Pak, kita bukan marah sama Allah, marah sama kita. Kenapa kau masuk neraka? Kau gini kau, kurang ajar kau. Kita marah sama diri kita sendiri. Kata Allah apa? Kau marah sama badan kau sekarang itu lebih berat marahnya Allah ketika di dunia. Kau disuruh beriman, kau nggak mau. Makanya ayat 12-nya surat 40 itu fa'tarafna bidzunubina. Kami sadar ya Allah dosa-dosa kami. Fahal ila khurujum min sabil. Adakah jalan kami keluar lagi dari kembali lagi ke dunia? Atau dalam surat 35 Fatir. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Surat 3 apa? Surat 35. Ya, surat 35 itu surat Fatir. Ya. Jadi gitu, ayat 37 kalau tidak salah saya. Mereka mengatakan, ya Tuhan, balikkan kami lagi ke dunia agar kami berbuat lebih baik.
dari perbuatan kami sebelumnya. Jadi penduduk neraka tidak ada yang protes. Kenapa? Memang dia sadar dia masuk neraka karena ya dia nggak mau. Kafir itu kan artinya menolak salah satu, Pak. Menolak dia, ingkar. Nah, jadi balik pada tadi. Jadi harusnya memang menang, tapi kalah juga terlalu. Sama yang lemah pun kalah. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Bulan Ramadan kan setan diikat kan? Betul tuh betul. Betul tuh betul. Setan diikat. Tapi mengapa banyak orang masih bikin maksiat? Kan kita bingung. Ya kan? Setan diikat. Jadi kalau kita nyalakan setan, oke lah di luar Ramadan. Dalam Ramadan kita nggak usah bahas orang kafir, kita bahas orang Islam. Orang Islam yang ngaku iman juga. Tapi, berarti apa? Begitu lemahnya dia. Kalau dia lemah, yang salah siapa? Dirinya sendiri yang mungkin tidak mau, atau yang kedua kurang belajar, atau kurang kemauan, atau malas. Itu. Yang kedua, malaikat sujud di sini maksudnya pertama, walaupun jawaban nanti yang berikutnya, sujud ini dalam Al-Quran, Pak, sujud itu ada dua. Ada sujud penghambaan, ada sujud penghormatan. Sujud ada dua maknanya. Dalam Al-Quran yang ngomong Al-Quran. Sujud apa? Penghambaan dan sujud penghormatan. Sujud penghormatan itulah sujudnya malaikat kepada Adam. Bukan hanya ini, sujudnya ini malah lebih hebat lagi. Belum pernah dengar mungkin, atau jarang dengar, atau dengar tapi nggak perhatian. Sujudnya Nabi Yakub, istrinya beserta 11 saudara Yusuf kepada Yusuf. Lihat surat Yusuf. Nabi Yakub, Pak, itu bapaknya siapa? Yusuf. Beserta istrinya Nabi, beserta 11 saudara Yusuf itu sujud kepada Yusuf. Lihat, baca surat Yusuf. Makanya ketika awali surat Yusuf, apa dia mimpi? Ra'aitu ahada kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Apa mimpinya? Kulihat 11 bintang, 11 planet maksudnya. Matahari dan bulan sujud kepadaku. Itu mimpi siapa? Mimpi siapa? Mimpi Yusuf. Di ayat akhir-akhir itu apa takwilnya? Siapa matahari dan bulan? Itulah bapak ibunya. Siapa 11 bintang? Itulah saudaranya. Sajidin, sujud kepada Yusuf. Sujud loh. Tapi sujud apa maksudnya? Sujud penghormatan. Nah, syariat ini, Pak, masih ada sebelum Rasulullah. Jadi dulu, Pak, boleh kita sujud kepada penguasa. Boleh dulu sujud penguasa. Penguasa boleh. Sujud kepada orang tua dulu boleh. Syariatnya ya. Ini kita baca. Dulu sujud penghormatan boleh sebelum Rasulullah datang. Boleh. Jadi sujud kepada apa? Orang tua. Sujud kepada apa? Kepada penguasa. Makanya Nabi Yusuf, mengapa orang itu sujud kepada Yusuf? Karena Yusuf penguasa. Padahal bapaknya itu siapa? Nabi, Pak. Yang ngomong Quran loh. Tapi di sini sujud apa? Sujud penghormatan. Tapi setelah Rasulullah datang, syariat hormat, sujud hormat kepada penguasa atau orang tua dihapus. Makanya pernah dengar hadis? Kalau seandainya aku boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia lainnya, maka akan kusuruh istri sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan sebelum Rasulullah dulu syariat sujud penghormatan ada. Tapi setelah Rasulullah dihapus syariat penghormatan. Ya, jadi gitu ya. Jadi sujud ada dua, penghormatan, penghambaan. Nah, penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik pada tadi. Nah, Nabi Adam itu simbol, Pak. Jadi bukan berarti sekarang malaikat sujud, enggak, itu simbol.
simbol bahwa kedudukan kita lebih mulia daripada para malaikat. Tapi kemuliaan kita bukan karena badan kita, bukan. Makanya kalau kita lihat dalam surat 38 ayat 71, Pak, suruh sujud itu gara-gara apa? Ketika ruh masuk baru disuruh sujud. Kita lihat. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika sudah kusempurnakan tubuh Adam yang dari mana? Yang dari tanah, belum kusuruh sujud. Wa nafakhtu fi ruhi, dan kutiupkan ruh kepadanya, baru faqa'u lahu sajidin. Sujudlah kalian kepada Adam. Jadi sujudnya malaikat itu setelah apa? Ditiupkan ruh. Paham, Pak ya? Jadi penghormatan malaikat pada kita gara-gara adanya apa? Ruh kita. Jadi kemuliaan kita di mana? Di ruh kita. Tapi kalau masih juga jadi bajingan kafir, salah siapa? Salah sorangan. Kenapa nggak mau berusaha? Kenapa malas? Jadi gitu. Ya. Jadi balik pada pertanyaannya bagus. Jadi balik pada tadi, mari kita bangun kemuliaan kita ini. Ya, disinilah kemuliaan kita. Nah, bagaimana bentuk kemuliaan itu nanti? Insya Allah kehebatannya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Bagi yang tidak datang, silahkan lihat di channel YouTube Masjid Al-Hidayah BCC. Nah, www terserah, lihat aja nanti. Saya kira demikian. Lagi cukup ya? Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah dan doa untuk majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.